Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristan Marsosa Putra dari kelas 10 RPLD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sekaligus sedikit menjelaskan tentang input dan output dari program yang saya buat. Yang pertama ada pengelolaan ruang tunggu puskesmas, kemudian yang kedua ada tulis. Jadi langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengelolaan ruang tunggu puskesmas. Program ini dibuat untuk mengelola kursi ruang tunggu puskesmas secara digital menggunakan JavaScript. Program ini terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama adalah cek kursi kosong. Fungsi ini berfungsi untuk mengecek kursi yang kosong. Kemudian ada pilih kursi yang dimana berfungsi untuk memasukkan pasien ke kursi tertentu. Kemudian yang terakhir ada panggilan pasien. Fungsi tersebut berfungsi untuk memanggil pasien dan mengosongkan kursinya. Oke, jadi kita mulai dari penjelasan. Fungsi yang pertama yaitu cek kursi kosong. Fungsi ini digunakan untuk mengecek kursi mana saja yang masih kosong. Program akan memeriksa setiap elemen dalam array kursi yang mewakili kursi-kursi di dalam ruang tunggu. Dan jika ada kursi yang undefined, artinya kursi tersebut sedang kosong. Kemudian cara bekerja program tersebut, yang pertama program akan mencetak ke konsol bahwa fungsi cek kursi kosong sedang dijalankan. Kemudian akan dibuat sebuah array baru bernama kursi kosong untuk menyimpan indeks kursi yang kosong. Kemudian fungsi for akan digunakan untuk mengecek satu persatu isi array. Dan jika kursi masih undefined, maka indeksnya akan dimasukkan ke dalam kursi kosong. Setelah diperiksa, jika semua kursi penuh, maka akan muncul pesan, semua kursi telah terisi, silakan menunggu. Selanjutnya akan dicetak dalam indeks kursi kosong dan kondisi semua kursi saat ini. Oke, jadi selanjutnya akan langsung saya tampilkan bagaimana outputnya di browser saya. Jadi langsung saja kita ke browser, pencet F12, kemudian pergi ke konsol. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini tidak ada apa-apa. Cuma ada panduannya aja, karena di sini untuk kita memunculkan outputnya, kita harus menjalankan dulu fungsinya dengan cara kita bisa tinggal copy saja dari panduan yang sudah disediakan. Di sini kita kan mau mencari cek kursi kosong, jadi langsung saja kita salin yang paling atas, kemudian kita tempel di konsol, kita enter, dan akan muncul outputnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi pilih kursi. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan nama pasien ke kursi tertentu. Nomor kursi dimasukkan dengan sistem nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi diubah menjadi indeks array yang dimulai dari angka 0. Fungsi ini juga memiliki beberapa kondisi, seperti apakah semua kursi sudah penuh, apakah nomor kursi valid, apakah nama pasien sudah terdaftar di kursi lain, apakah kursi sudah ditempati orang lain, dan jika semua pengecekan lolos, maka nama pasien akan ditampilkan ke dalam array. Kemudian untuk menampilkan outputnya sama seperti sebelumnya, kita harus menjalankan fungsinya terlebih dahulu. Dan di sini karena kita akan memasukkan nama dan nomor kursi, jadi langsung saja kita salin kode yang kedua, kemudian kita tempelkan di konsol. Kemudian juga jangan lupa di rename, misal saja nama pasien baru akan saya masukkan nama saya, Marcel. Dan untuk nomor kursi akan saya pilih kursi nomor 1. Dan kita enter, dan maka akan muncul outputnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi panggil pasien. Fungsi ini digunakan untuk memanggil pasien yang sudah duduk lalu mengosongkan kembali kursi tersebut. Fungsi ini memiliki tugas yaitu memeriksa semua kursi, dan jika menemukan nama pasien yang dicari, maka kursinya akan segera dikosongkan. Kemudian untuk menampilkan outputnya sama seperti sebelumnya, kita harus menjalankan fungsinya terlebih dahulu. Dan buka record. Oke, jadi lanjut ke fungsi panggil pasien. Untuk menampilkan outputnya kita harus memasukkan, maksudnya kita harus menjalankan kodenya itu. Langsung kita start, kita tempel di konsol, terus di sini kita masukin namanya. Dan di sini kalau misalnya sebelumnya kita belum cari nama pasien sama sekali, maka akan muncul tidak ada nama pasien menunggu panggilan. Seperti misal sebelumnya udah ada nama pasien yang didaftarin, misal di sini cek lagi nama pasien lagi. Video waktu itu aja bisa.
maka akan muncul notif pasien bernama bla 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 tidak ditemukan di ruang tunggu. Tapi kalau kita pakai nama sesuai kita daftarin sebelumnya, maka akan muncul pasien masal lalu dipanggil 01 lagi 01. Jadi itu outputnya untuk yang ketiga. Kemudian kalau kita lihat di petunjuknya, di sini ada kode keempat yaitu konsol log array kursi ruang tunggu. Untuk yang ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena fungsinya kurang lebih sama seperti kode yang pertama pada bagian fungsi cek kursi kosong. Selanjutnya kita lanjut ke program yang selanjutnya yaitu to-do list. Dimulai dari HTML atau kerangka rumah dari to-do list kita. Kemudian juga ada head atau otak dalam halaman web kita. Kemudian juga ada body atau badan atau bisa juga disebut isi utama dari halaman web kita. Kemudian juga dimulai dari div container atau anggaplah sebuah kotak besar yang membungkus setiap elemen aplikasi to-do list kita. Kemudian juga ada div class, header decoration, dan juga top bar. Ini adalah elemen kosong yang hanya akan diberi gaya oleh CSS untuk membuat hiasan biru di pojok kiri atas dan bola titik-titik di kanan atas. Kemudian juga ada header, ini adalah bagian dari judul aplikasi. Kemudian juga ada div form, yang dimana ini adalah bagian untuk memasukkan tugas baru. Kemudian ada task list, yang dimana ini adalah list atau daftar tugas kita. Kemudian juga ada script JS, yaitu penghubung antara HTML kita dengan JS kita. Selanjutnya kita lanjut ke CSS. CSS merupakan desain dari to-do list kita. Dan untuk pada bagian CSS ini saya tidak akan menjelaskan untuk keseluruhannya, tetapi saya akan hanya menjelaskan beberapa bagian yang penting saja. Seperti pada elemen task. Pada elemen ini memiliki background putih, sudut membulat, dan juga bayangan halus untuk memberikan tampilan yang bersih dan minimalis. Kemudian juga dengan display flags, like item center, agar semua elemen dalam tugas seperti checkbox, isi teks, dan juga tombol hapus tersusun secara horizontal dalam satu baris yang rata secara vertikal. Selanjutnya ada elemen task checkbox. Di sini kita tidak memakai tampilan checkbox standar pada browser, melainkan benar-benar didesain ulang agar terlihat modern dan konsisten di setiap perangkat. Dimulai dari WebKit Appearance None yang berfungsi untuk menonaktifkan gaya default browser. Kemudian kita juga dapat menentukan ukuran kita sendiri dengan width, height, dan juga garis tepi seperti border, ya standar CSS lah. Kemudian juga ada elemen test complete, yang dimana ini merupakan efek coretan untuk tugas kita yang sudah selesai. Efek ini akan memberikan kesan nonaktif pada teks tugas yang sudah dicentang dengan warna keabu-abuan dan garis coret yang khas. Selanjutnya lanjut ke JavaScript. Kemudian pada bagian paling atas terdapat sebuah kode, yang dimana kode tersebut berfungsi untuk mengeksekusi keseluruhan JavaScript setelah HTML selesai dimuat. Selanjutnya ada variabel dan elemen DOM. Fungsinya adalah untuk mengambil referensi elemen-elemen dari HTML agar bisa digunakan dalam file JavaScript. Kemudian ada local task. Ini berfungsi untuk memuat tugas dari local storage saat halaman dibuka. Selanjutnya ada add task yang berfungsi untuk menambahkan tugas baru. Kemudian juga ada save task to local storage yang berfungsi untuk menyimpan satu tugas ke local storage. Kemudian juga ada render task yang berfungsi untuk menampilkan satu tugas ke layar. Ada juga load task yang berfungsi untuk memuat semua tugas dari local storage dan menampilkannya. Juga ada toggle task complete yang berfungsi untuk mengubah status selesai atau aktifnya sebuah tugas. Kemudian yang terakhir ada delete tasks yang berfungsi untuk menghapus tugas. Dan mungkin cukup sampai sini saja penjelasan JavaScript-nya, karena memang panjang banget dan kalau dijelasin semua bisa lama banget videonya. Jadi selanjutnya akan langsung saya tampilkan output dari program yang saya buat.